Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia guys. Di kesempatan kali ini Mimin bakal bahas tentang film yang berjudul The Iron. Film ini diproduksi di Tiongkok guys dan disutradarai oleh Wang Go, di mana dia juga membintangi film ini guys. Nah, film ini menceritakan tentang sekelompok pekerja kantoran yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni setelah sebelumnya mengalami bencana tsunami dahsyat. Seru banget nih filmnya guys. Gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita gas ke filmnya guys. Film diawali dengan NASA yang memberikan informasi kalau sebuah meteorit besar sedang mengarah ke bumi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa meteor itu tidak akan sampai di bumi. Namun, jika sampai ke bumi, meteorit itu diperkirakan akan jatuh di laut dan menyebabkan tsunami hebat. Majin dan sang adik yaitu Shukting adalah dua bersaudara miskin, tapi punya hobi bermain lotre guys. Suatu ketika mereka akan mengikuti acara di kantor yang akan diadakan di alam terbuka. Terlihat rekan-rekan kerja mereka gimana ada seorang yang terlihat mencolok di sana, yaitu adalah sang bos mereka. Mulai berangkat menggunakan bus guys. Bentuknya lucu banget. Ya mirip seperti kapal nih. Marjin terlihat berusaha mendekati rekannya yang bernama Sasan. Dia ini seorang janda muda guys. Tapi kelihatannya Sasan tidak suka kepadanya guys. Bus yang mereka naiki ternyata dapat berjalan di atas air. Seperti kapal. Mereka mulai mengarungi lautan dengan dipandu oleh seorang tour guide bernama Sawal. Nah, di perjalanan itu betapa kagetnya Marjin yang tiba-tiba mendapat pesan kalau dia menang lotre guys. Dia langsung bernyanyi, bergembira tuh di mana diikuti teman-temannya. Tapi kesenangan mereka sirna begitu saja guys. Mereka melihat di depan mereka ada gelombang tsunami yang sangat tinggi. Di atas gelombang tsunami itu tiba-tiba muncul kapal yang sangat besar dan hampir menebus mereka. Mereka hanya bisa berpasrah saat kapal yang mereka naiki tergulung gelombang tsunami itu. Tiba-tiba ada paus besar guys dan bus kapal mereka bertabrakan dengan paus ini. Nah, singkat cerita mereka terbangun di sebuah pulau yang sedang badai. Majin segera pergi mencari Samsat dan langsung menolong saudaranya bertemu. Beberapa orang yang sudah ketemu segera berlindung dan masuk ke dalam sebuah gua karena cuaca badai yang sangat mengerikan guys. Hari berikutnya mereka terbangun oleh suara dari si supir Wang diprotes oleh semua orang untuk menelepon pusat meminta bantuan. Sayangnya di sana tidak ada sinyal sama sekali guys. Semua orang tampak panik dan juga menyalahkan sang bos yang sudah mengadakan acara itu. Selama seharian, mereka hanya bisa berpikir kalau meteor benar-benar terjatuh ke bumi dan menyebabkan tsunami besar tadi malam. Di hari ketiga, Sawang mengajak mereka untuk mencari air dan buah-buahan untuk dimakan. Ternyata Wang adalah seorang mantan anggota militer. Hingga dia punya insting bertahan hidup yang bagus guys. Mereka mencari air mulai bisa menerima situasi mereka di sana. Mereka berusaha mencari sinyal dengan membuat semacam antena, membuat tanda SOS tapi bentuknya tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan.
dan mencoba memperbaiki bus mereka. Tapi bukannya jadi benar, busnya malah tambah rusak dan mengeluarkan banyak asap. Bos yang berinisiatif memperbaiki bus tadi kembali diprotes oleh para anak buahnya. Supir Wang lalu mengajak mereka semua ke sebuah gua yang lebih besar, sehingga mereka semua mandi dalamnya. Nah, pada malam harinya mereka berdiskusi untuk memilih pemimpin selama ini, guys. Selama ada di sana. Hasil diskusi menunjukkan kalau mereka memilih supir Wang sebagai pemimpin mereka dan jabatan kantor mereka sudah tidak berguna lagi. Hari itu berganti, Wang mulai memberikan tugas ke setiap orang saat yang lain mencari makan. Majin malah kelayapan. Dia berusaha mencari jalan keluar dari pulau itu. Namun ternyata pulau itu merupakan sebuah pulau terpencil. Marjin yang ketahuan sudah keluyuran sendirian dimarahi oleh Wang, namun tidak ada tanda-tanda bantuan datang. Marjin dan Cing lalu memiliki ide untuk mencoba pergi menggunakan sebuah rakit. Shasan yang tahu lihat Sahyan yang tahu lihat mati itu melarangnya. Tapi masih tetap aja akan pergi, guys, demi hadiah lotre yang menantinya. Masih mendayung beberapa meter, mereka menemukan seekor mayat beruang, guys. Karena takut untuk melanjutkan perjalanan mereka, akhirnya memutuskan untuk balik ke pulau. Melihat mayat beruang tadi, mereka berpikir jika dunia mereka sudah hancur. Semua terlihat putus asa, terutama sang bos yang terlihat memandangi foto istri dan anaknya. Lalu menyebar semua uang di dompetnya, guys. Dia juga bilang kalau sebenarnya dia tidak suka dengan kepemimpinan uang yang hanya berusaha bertahan tetapi tidak berusaha keluar dari sana. Sang bos lalu mengajak Majin untuk berpihak padanya. Suatu malam, bos mengajukan pendapatnya untuk membuat kelompok baru dan berpisah dari kelompok pemimpinan uang. Beberapa orang mengikutinya, guys. Lalu mereka mulai pergi dari gua tadi menuju ke sebuah bangkai kapal. Mereka merasa kalau di sana lebih nyaman dan banyak barang-barang berguna. Hari ke-30, Marjin dan Cing bertambah semangat untuk bisa pergi dari sana demi lotre. Lalu Sasan yang ada di pihak Wang diajak mancing untuk main ke bangkai kapal. Mereka terlihat bersenang-senang karena tempat yang lebih memadai itu, guys. Nah, suatu hari Majin mendesak bos dan menanyakan kapan mereka akan pulang. Tetapi ternyata selama ini bos tidak benar-benar merencanakan untuk pulang. Majin yang merasa sudah dibohongi memutuskan untuk pergi. 60 hari sudah berlalu, Majin dan Cing yang hanya berdua sudah kesulitan mencari makan, guys. Ditambah hadiah lotre yang mereka sudah hampir hangus. Hari demi hari pun terus berlalu. Kelompok Wang masih tinggal di dalam gua seperti orang primitif, sedangkan kelompok bos terlihat lebih sejahtera. Marjin dan Sing ingin kembali ke kelompok bos, malah dihajar oleh anak buah bos. Sekarang 3 bulan pun telah berlalu. Marjin dan Cing semakin tidak tertolong kondisinya, guys. Hadiah lotre pun sudah hangus. Lalu suatu ketika terjadi hujan ikan, stok makanan mereka pun melimpah. Untuk melanjutkan hidup, suatu hari Majin punya rencana. Dia berusaha mendekati uang dan memanas-manasi dia dengan bos. Oleh karena itu, kelompok uang menjadi ribut dengan kelompok bos. Pertikaian mereka bertambah besar dan saling memperebutkan wilayah juga stok makanan. Marjin dan Cing
nonton dari jauh. Bahkan mereka dapat kesempatan untuk balas dendam ke orang yang pernah menghajar mereka, guys. Perkelahian mereka pun berlangsung malam hari. Nah, tujuan margin ini sebenarnya ingin tampil sebagai pemimpin baru, guys, dan menyatukan kedua kelompok itu. Berkat pidatonya, dia berhasil membuat semua orang setuju dan berpihak padanya. Walaupun Margin belum punya ide untuk bisa pulang, tapi setidaknya mereka sudah bersatu lagi. Dengan tekad Margin yang kuat dan mengetahui Shin tentang mesin, kehidupan mereka tampak lebih normal, guys. Mereka berhasil membuat baju, mengalirkan listrik ke kapal, membuat alat untuk menonton dan hal lainnya. Mereka tampak lebih tenang dan nyaman dengan kehidupan mereka yang sekarang di sana, guys. Mereka seakan membuat dunia baru untuk mereka sendiri. Bahkan Margin berhasil membangun hubungan asmara dengan Sasan, guys. Lalu suatu malam saat mereka sedang berpesta, terdengar suara aneh dari kejauhan. Kemudian Margin, Shin, dan Wang pergi untuk mengecek suara apa itu. Ternyata mereka juga pernah mendengar suara itu sebelumnya. Setelah dicari tahu, ternyata ada sebuah kapal yang berpesta di dekat pulau mereka. Hal ini memperlihatkan kalau dunia sebenarnya baik-baik saja, guys. Di sini Sing berkata pada Margin untuk tidak memberitahu tentang keberadaan kapal itu ke yang lain. Karena apabila mereka pulang, mereka akan jadi orang miskin rendah lagi. Dan kelompok ini besar Sasan akan pergi dengan Margin. Margin pun langsung setuju. Karena uang sudah terlanjur tahu, Margin dan Sing sepakat untuk membuat uang seakan-akan sudah gila pada yang lainnya. Orang-orang lain percaya dengan cerita uang gila, guys. Lama-kelamaan Sing terlihat menjadi manipulatif. Ia menunjukkan video pada bos yang ternyata adalah video sang anak. Demi melihat video anak bos itu memberikan syarat agar bos memberikan semua aset miliknya pada Sing. Bos yang langsung putus asa kangen dengan anaknya, nggak mau dia menurutinya, guys. Margin yang melihat kelakuan adiknya itu muak dan memarahi, tapi Sing tetap melanjutkan acara itu. Sing berencana pergi dari pulau itu. Saat kapal Persia tadi datang dekat dengan pulau itu, dia berkata bahwa hanya mereka berdua yang akan pergi dan meninggalkan yang lainnya. Margin merasa bersalah, guys, dan meminta maaf pada uang dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, mereka akhirnya berencana sesuatu. Pada hari ke-144 sesuai perkiraan, kapal Persia akan lewat lagi. Nah, si Wang ternyata berusaha membuat pipa bahan bakar bangkai kapal bocor dan akan membakarnya sebagai sinyal minta bantuan. Majin lalu memberitahu yang lainnya kalau ada kapal yang bisa menyelamatkan mereka. Semua tapi diamlah, dianggap gila seperti Wang, guys. Margin tetap berusaha membakar bangkai kapal itu, sempat dihalangi oleh yang lain. Uang pun berhasil membakarnya. Nah, si Margin juga ikut membakar buku yang berisi surat serah terima aset bos pada Sing. Tetapi semua orang marah dan mengejar Margin hingga dia malah jatuh ke jurang dan terjun ke laut, dan akhirnya mereka pun tertolong dan selamat. Kemudian kembali pulang, Sing malah mengalami gangguan sakit jiwa karena tidak menjadi mendapatkan aset si bos. Dan orang-orang kantor sekarang menjadi terkenal setelah viral kabar mereka tentang terdampar di pulau kecil selama berbulan-bulan. Hubungan Margin dan Sasan pun masih tetap berlanjut, guys. Sedangkan uang sekarang menjadi target sukses dengan tujuan wisata pulau tempat mereka terdampar dan menceritakan pengalaman mereka di sana
Kemudian film pun berakhir. Baik teman-teman, itu tadi cerita tentang wisata tsunami. Dimana teman-teman bisa komen, like, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys.